Oh, yang khutbah kedua dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, segala puji Allah yang telah mempertemukan kita. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan sampai hari kiamat. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, seperti disampaikan di awal khutbah, tema kali ini pembahasan tentang mendidik anak generasi Islami. Sebagai orang tua dan keluarga muslim, kita tentu memiliki anak-anak, baik anak kandung, keponakan, cucu maupun kerabat yang masih berusia anak dan remaja, di mana sebagian yang memiliki ikatan darah ingin agar anak-anak ini kelak tumbuh menjadi penerus keluarga yang memiliki akhlak mulia. Kita juga ingin keluarga kita senantiasa tak hanya berkumpul di dunia saja, tapi nantinya bisa dikumpulkan bersama pula di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah juga menjanjikan anak cucu dari keluarga yang beriman kelak akan dipertemukan kembali dalam surga. Allah Subhanahu wa taala, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba. Di mana artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Surat At-Tur ayat 21. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa di surga Allah akan mempertemukan orang tua dan keturunannya yang seiman. Orang-orang yang beriman dapat mendapat balasan surga beserta anak cucu atau ibu bapak mereka yang mengikuti dalam keimanan. Walaupun derajat keimanannya tidak serupa, mereka akan dipertemukan bersama di surga sebagai anugerah atas ketakwaan yang telah diperbuat. Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan yang telah mereka perbuat di dunia. Setiap orang terikat dan akan bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya, dan dia tidak akan dihukum karena dosanya orang lain. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, orang-orang yang beriman tersebut akan dipertemukan Allah dalam satu tingkatan dan kedudukan yang sama sebagai karunia Allah kepada mereka, meskipun pada keturunannya itu ternyata belum mencapai derajat sempurna dalam beragama. Sehingga orang tua mereka menjadi senang, yang membuat kegembiraan menjadi semakin sempurna karena dapat berkumpul semua bersama-sama. Lalu keturunan anak cucu orang-orang beriman juga akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bila ternyata tingkatan mereka lebih rendah dari derajat orang tua mereka. Dalam beberapa ayat di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran tentang situasi surga penuh kenikmatan seperti tersedianya makanan di dalam surga. Setiap buah-buahan atau makanan yang diinginkan penghuni surga pasti akan diperoleh oleh sesuai dengan selera mereka. Di surga juga digambarkan bagaimana mereka hidup senang di sana. Penghuni surga saling berebutan minum setetap garam. Kesopanan berbicara tentang hal lucu. Di sana mereka dilayani oleh pelayan-pelayan yang sangat ramah dan cantik. Mereka juga membicarakan hal ikhwal mereka di dunia dahulu sebelum mereka berada di dalam kesenangan dan kemewahan surga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang memasuki surga, menaikkan kedua orang tuanya, istrinya, dan anak-anaknya, maka dikatakan kepadanya, mereka belum sampai pada derajat dan amal. Maka ia berkata, ya Tuhanku, aku telah beramal untukku dan untuk mereka. Maka permohonannya dikabulkan Tuhan. Disuruhlah mereka, orang tua, istri, anak, untuk bergabung dengan dia. Hadis riwayat Ibnu Mardawai dan Tabrani dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW juga bersabda, apabila mati seseorang anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3, amal jariah.
ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, memiliki anak-anak yang soleh dan solehah merupakan impian sebagian besar kaum muslim. Sebagai orang tua, kita berperan penting untuk mendidik mereka agar dapat menjadi insan yang Islam. Kewajiban pertama kali setiap orang tua untuk mendidik anak adalah dengan menanamkan akidah dan tauhid. Kita wajib mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, serta mengajarkan mereka tentang nilai-nilai ketuhanan. Hal-hal utama lainnya mengajarkan bacaan basmalah dan hamdalah serta doa-doa ringan sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu yang baik dalam aktivitas kesehariannya. Dan kita pun mencontohkan Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun, dan jika mereka sudah berusia 10 tahun maka pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan jika tidak mau melaksanakannya. Kemudian pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Bagi anak-anak yang masih sangat kecil, pasti ia belum mengerti tentang baik dan buruk, belum memahami bahaya yang akan menjerumuskan ke dalam jurang penista. Karenanya, perhatian orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak-anak haruslah selalu memperhatikan aspek etika dan moral agama. Ada beberapa kewajiban yang bisa ditanamkan orang tua kepada anaknya. Di antaranya, berkewajiban memberi nama anaknya dengan nama yang baik dan terpuji, menanamkan akidah dan akhlak kepada putra-putrinya, mengajarkan kecintaan pada Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi pengembangan hidup bagi orang yang beriman. Jika putra-putri telah dewasa dan telah berkemampuan, maka kewajiban berikutnya sebagai orang tua adalah menikahnya dengan pasangan yang beriman dan berbudi pekerti yang baik. Demikianlah khotbah Jumat yang bisa disampaikan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua, serta mudah-mudahan kelak kita semua juga dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin. Allahumma. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Aqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yufidun thumma ilayhi turja'un. Wa inna khairul amali adma'uhu wa anfa'u an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilmata al-insani ansani afqata al-wudu amaluhu an salatun ila min jahilin aw ilmin tarawih awal din sa'in as'ala alhamdulillah alamin wa katsiran asyhadu an la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.